selamat pagi Bengkulu pemirsa. Kita masih dengan narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema kita adalah perlukah Bengkulu lockdown? Iya, benar sekali. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar bagaimana kesiapan Provinsi Bengkulu untuk bisa menghadapi lockdown, dan tentunya kita juga mau tanya nih untuk Bang Zul sendiri. Bang Zul, menurut Bang Zul sebenarnya apa sih yang paling sulit untuk dilakukan masyarakat Provinsi Bengkulu apabila dilakukan lockdown? Silakan Bang. Kalau Provinsi Bengkulu dilakukan lockdown, itu sampai dijelaskan oleh Pak Kusmito tadi, kemudian Pak senior saya, Pak Rektor. Pertama, kesadaran masyarakat. Jadi lockdown dulu wilayah yang paling terkecil itu keluarga. Jadi tanpa himbauan pemerintah, artinya kesadaran. Makanya sampaikan oleh Pak Rektor tadi, kepatuhan kita, kepatuhan terhadap aturan. Karena ini menyangkut nyawa kita, bukan nyawa orang lain. Kalau kita patuh soal itu, dan ada kali kita melawan. Indonesia negara besar, kepulauan, dan alhamdulillah sampai hari ini data kita lihat sama-sama bahwa Bengkulu alhamdulillah masih di zona hijau. Mungkin besok dan selanjutnya bisa merah. Dan ini kewaspadaan kita bersama. Nah, kaitan dengan itu, sebagaimana disampaikan oleh fraksi PAN, terutama Pak Depo, saya lihat kemarin di berita online, sepertinya mengkritisi kebijakan gubernur. Yang seharusnya saya minta kepada Adi sampaikan, dia mencoba menginisiasi lembaga DPR memparipurnakan sebagaimana diskusi Adinda Kusmito tadi, ngajak semua FKPD provinsi dan gubernur, anggaran itu berhentikan dulu kerja-kerja sampai oleh Adinda Kusmito di diskusi kami tadi luar. Hal-hal yang tidak terlalu urgent, hari ini kita fokuskan pada urusan corona. Ini menyangkut nyawa dan kemanusiaan. Maka saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh FKPD provinsi, khususnya kejaksaan, kemudian kepolisian yang memberikan kelonggaran dalam hal berangkas pemerintah ini untuk dibongkar dalam hal, karena saat ini maaf ngomongin gubernur maupun wali kota bupati akan melaksanakan atau mengambil anggaran itu kan dikhawatir jangan sampai coronanya pergi, gubernur, wali kota, bupati berurusan dengan hukum. Nah, arti ini disinilah politik real. Semua komponen yang ada di Provinsi Bengkulu, baik kejaksaan, kepolisian, ini alhamdulillah saya walaupun orang luar, saya memantau bahwa di tataran FKPD kita, Provinsi Bengkulu sudah melakukan hal-hal yang mengimbangi dalam urusan virus corona ini. Dan insya Allah ini kita sama-sama menghimbau, khususnya di sini ada beliau ini lengkap nih, pakar politik, tokoh agama, kemudian penasehat di semua, penasehat gubernur, penasehat wali kota, penasehat provinsi Bengkulu lah beliau nih. Dan insya Allah saya sepakat, arti kembali kepatuhan kita, dan kita semi lockdown itu yang sampai oleh Pak Rektor, dan sepakat apa sampai Adinda Kusmito tadi, bahwa marilah kita menjaga bersama dan kita mulai lokalisasi dari rumah tangga kita masing-masing. Jadi pemerintah menghimbau untuk kepentingan kita, terutama kita. Mungkin itu Adinda Kusmito. Demikian, terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai kebandelan ya, untuk sekarang kita berlakukan masih social distancing Pak ya. Nah, kalau kita lihat masih ada beberapa masyarakat yang berada di tempat keramaian, apalagi untuk karyawan swasta seperti kita juga kita tidak bisa berdiam diri di rumah ya, karena memang tuntutan kerja. Nah, menurut Bapak sendiri tanggapannya seperti apa dan apa solusinya Pak? Ya, kembali contoh hal yang luar biasa, ini kecil nih, yang dilakukan oleh RBTV Camkoha, ini baru Camkoha, ini kecil tapi sangat efektif, artinya menjaga hal yang seperti ini. Setiap kita harus ada, contohnya saya upamakan ya, saya baru pegang mie, mungkin mie ini ada virus apa, ada ini, secara terus kita sudah menjaga. Artinya di luar kita harus sering-sering mencuci tangan, kita menjaga jarak, dan itu sudah dihimbau oleh pemerintah baik provinsi, kota, kabupaten. Ini kita laksanakan. Nah, itu yang paling terpenting. Dan RBTV sudah memberikan contoh yang bagus hari ini, selalu ada ini. RBTV Camkoha. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Kita kembali lagi dengan Bang Kusmito. Kita mau tanya nih, kalau tadi kita udah ngobrol, sebenarnya Bengkulu ini masih zona hijau ya. Sebenarnya apa yang membuat Bengkulu ini masih zona hijau? Apakah memang tidak ada alat deteksi yang ada di Bengkulu atau seperti apa? Mas, dengan mewabahnya COVID-19 ini, apakah ada
ada nih gerak cepat untuk pemerintah kota sendiri untuk membeli alat deteksi sendiri ya dengan APBD yang kita punya? Ya, baik, terima kasih. Saya sebelumnya mengklarifikasi soal surat Pak Wali Kota ya. Oke. Perlu kami sampaikan, Pak. Kalau social distancing yang tadi disebutkan ya, katakanlah lockdown internal ini Pak Profesor atau lockdown terbatas tadi sebenarnya sudah dilakukan. Pemerintah kota itu sudah melakukan untuk meliburkan siswanya ya. Bahkan mohon maaf yang tidak kewenangannya dia anjurkan untuk diliburkan. Pertanyaan besarnya karena tidak kewenangan SMA diminta libur. Kalau tidak mau diliburkan dia sudah mengingatkan untuk diliburkan. Ternyata diliburkan. Itu kewenangan gubernur. Universitas itu kewenangan Pak Rektor. Karena apa? Yang perlu dilihat itu soal kemanfaatan. Ya, pada akhirnya karena mendesak. Kemudian Pak Wali Kota itu sudah menginstruksikan kepada ASN Kota itu masuk jam 9 tidak ada apel, pulang jam 3. Itu sudah semi. Kalau lockdownnya mereka mesti harus di rumah. Kemudian sudah membuatkan instruksi dan sidak turun tidak boleh ada penimbunan. Baik itu soal alat kesehatan, makanan dan lain sebagainya. Berkoordinasi dengan OPD. Pak Wali Kota itu sudah meminta PLN dalam setahun ini ya kalau bisa itu dikurangi atau diinikan kredit ya perbankan ya melalui OJK. Kemudian menginstruksikan mengaktualisasikan instruksi presiden untuk tidak orang menagih-nagih terhadap kredit terhadap ini ya. Kemudian Pak Wali Kota juga awalnya sudah menganggarkan 5 miliar ya itu di rasionalisasi di Dinas Kesehatan untuk beli alat kelengkapan termasuk kelengkapan para medis. Tapi nih Pak Ridwan, repotnya tidak ada di Kota Bengkulu ini mau beli Pak. Pesannya di Jakarta, ini dalam proses. Kita minta sama gubernur melalui Dinas Kesehatan itu memang mereka juga dalam kondisi tidak setiap stok ya. Bukan duitnya ada, mau beli tidak ada. Sekarang sudah ada 5 miliar itu diusahakan dibelikan. Karena ini yang tadi dikhawatirkan, kita lengah, ternyata zona merah, medis kita ya, kalangan medis perawat, dokter itu tidak punya alat yang memadai untuk menghadapi pasien yang sudah positif. Dan Pak Wali Kota justru untuk mempertegas menjaga keselamatan mereka. Nah mau belinya nih nggak ada. Nah, kita dapat informasi Pak Gubernur justru tidak kasih kota, yang dikasih itu Bengkulu Selatan Utara kalau nggak salah, yang atas bantuan pemerintah pusat. Ini pertanyaannya kenapa? Mestinya setiap rumah sakit itu ada setidaknya dokter-dokter yang ada di rumah sakit ya, rumah sakit kota, rumah sakit yang ada di kota itu ada. Kita harus mengantisipasi itu. Nah tadi juga soal surat ya, surat itu bagi kita bahwa ketika internal sudah kita lakukan, yang belum itu adalah lockdown. Makanya surat itu keluar setelah internal kita lakukan yang saya sebutkan tadi. Ya, kenapa? Misalnya perbatasan antara udara ya, kemudian pelabuhan dan darat itu belum ada. Pak Ridwan silakan sekarang lewat ke ini Pak, Benteng, lewat ke utara, lewat saja. Malam tadi saya sempat lewat. Ada memang polisi, tapi saya tidak di stop. Harapan saya di stop. Saya tembak dulu Pak keningnya. Suhu Anda berapa? Ketika di batas normal, coba dicek dulu KTP-nya apa. Pengen kita seperti itu. Di data ya setidaknya ya, Setidaknya siapa di yang data. masuk dan keluar. Ya, yang tidak punya KTP, misalnya kota, ini harus dipertanyakan. Apa kepentingan Anda? Ya kan? Di bandara juga seperti itu. Di bandara kadang-kadang saya sesalkan, ya. Ketika sebulan dulu kita masuk kepada Bapak Ibu yang baru berpulang ke luar negeri, mohon untuk menghadap. Berarti mereka tidak punya data. Harusnya disebutkan bahwa penumpang dengan nomor duduk sekian, penerbangan sekian-sekian menghadap kami. Artinya kan berdata ini. Bahayanya kalau seandainya kita tidak lakukan. Saya Pak menghubungkan soal lockdown dan Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebenarnya lockdown itu bahasa yang diinikan oleh Menteri Pendidikan kalau tidak salah. Tapi tafsir secara bahasa artinya itu sebenarnya karantina kesehatan. Ya di situ disebutkan karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah ya, termasuk juga isolasi dan lain sebagainya. Betul. Kalau sudah menerapkan undang-undang itu memang ada yang paling berat itu soal untuk seluruhnya diliburkan orang di rumah. Pertanyaannya bahwa Pak di situ disebutkan karantina kesehatan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lihat pasal 5.
di undang-undang itu. Artinya suka tidak suka pemerintah daerah ini punya tanggung jawab. Pak Wali Kota sudah menjalankan itu, ada tergerak hatinya. Kemudian di pasal selanjutnya dikatakan pemerintah pusat dapat ya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena apa? Pemerintah pusat tahu benar bahwa yang tahu itu adalah pemerintah daerah. Nah, harapan kita besok, Pak, segeralah Pak Gubernur ini bersurat dan lain sebagainya. Kalau sekiranya nanti ini ya, niat baik ini tidak direspon, kalau terjadi sesuatu, pemimpin kepala daerah ini sudah mengatakan pada rakyat saya, kami sudah berbuat. Nah, balik lagi ke Undang-Undang Nomor 6 2018, memang Pak di situ soal pendanaan itu tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya katakan kota, mohon maaf. Kota itu anggarannya 1,2 ya, dana keseluruhannya. Katakanlah yang bisa untuk dibelanja secara langsung itu sekitar 400 sampai 500 miliar. Provinsi kasih 300 miliar, ada kita 800 miliar. Pertanyaan besar saya, Pak, apakah 800 miliar itu mampu untuk kita ya meng-lockdown dulu, kira-kira bisa saja sebulan dulu, 2 bulan, 3 bulan, atau paling lama 6 bulan. Ini kan soal keinginan besar. Saya hari ini jujur saja saya katakan, tidak perlu pembangunan jalan hari ini. Tidak perlu seminar, tidak perlu pelatihan, tidak perlu alat alat yang sifatnya apa ya? Sifatnya itu jangka panjang. Yang perlu hari ini bagaimana alat kesehatan. Yang masyarakat diam di rumah. Kalau orang masuk itu tidak boleh. Apabila perlu yang di luar juga di sporting dana. Kalau tadi misalnya kemampuan Kota Bengkulu 500 miliar, tambah 300 miliar dari pemerintah provinsi, 500 miliar dari pemerintah pusat dalam setiap daerah, berarti kita punya uang 1,3 triliun. Setiap daerah kita, provinsi kabupaten, apa yang tidak bisa? Kalau maksud saya, ketika ini tidak dipikirkan lebih jauh, hati-hati ketika kita masuk zona merah. Baik. Kalau sudah masuk zona merah, kita sudah terkontaminasi, kita sudah punya positif, apalagi yang bisa kita lakukan? Kecuali adalah untuk terjadi kekacauan, orang tidak mau lagi untuk taat. Ya. Saya hanya mengingatkan saja, Pak, ini luar biasa bahwa yang paling penting menurut saya itu soal bagaimana keinginan kita, dan itu bisa untuk dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Ini, Prof. Ya, izin. Baik, Bang Gusmito. Nah, tadi dengan adanya COVID-19 ini, tadi Bang Gusmito juga bilang kalau misalnya banyak sekali saran dari Pak Wali Kota, kemudian juga yang bupati-bupati yang ada di kabupaten juga banyak sekali sarannya untuk keselamatan dari masyarakat sendiri. Nah, menurut Bang Zulkarnain, ini sebenarnya ada tidak kaitan-kaitannya dengan pilkada yang akan kita laksanakan nanti? Memang kalau urusan kayak gitu jagonya PAN ini. Ya. Kalau ngecap paling jago ke PAN. Nah, itu. Jadi yang jelas Pak Gubernur sudah melakukan hal yang luar biasa. Mengajak FKPD ke bandara, ke pelabuhan, dan malam tadi Pak Gubernur dengan FKPD menuju Curug. Kalau soal pembagian sampai Adinda Gusmito tadi tidak benar. Bahwa memang ada kabupaten kota penyangga. Jadi tidak semua orang lari ke M Yunus. Jadi paling tidak ada Bengkulu Utara sudah disiapkan sampai rumah sakitnya, ada rumah sakit kota, ada rumah sakit di Gunung Selatan. Barang belum ada, belum, dan semua itu belum, dan semua masih pesan. Nanti kalau ini silakan berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan provinsi dan direktur rumah sakit. Nah, jadi yang jelas hari ini Gubernur Bengkulu bersama FKPD, sekali lagi bersama FKPD, bukan sendiri-sendiri, termasuk Pak Wali Kota juga bersama FKPD Kota. Jadi semua bekerja semua. Kalau ada mengkritisi Gubernur tidak bekerja, itu salah besar. Maka semua sesuai dengan kemanusiaan. Kemanusiaan sudah dilakukan. Kalau yang cerita ini kan baru cerita, tapi sudah lakukan Pak Gubernur, FKPD pertama sudah melakukan telekonferensi dengan Presiden. Kemudian kemarin telekonferensi dengan seluruh wali kota dan bupati. Kebetulan dari kota yang datang Sekda. Sekda datang pagi, surat tanggal 20. Pagi itu telekonferensi Gubernur dengan Sekda. Dan pada hari yang sama wali kota memberikan instruksi. Berarti tidak ada koordinasi antara Sekda dan wali kota. Ini perlu menjadi catatan juga. Jangan cuma mengkritisi. Saya lihat Adinda Gusmito dari tadi depannya selalu mengkritisi terus, tapi itu bagus. Itu bagus. Tapi sisi lain harus ada bahwa yang dilakukan gubernur tidak serta-merta. Maka tadi saya bilang dengan Adinda Dempo yang di media online bahwa dilakukan gubernur harus begini-begini. Bukan inisiasi untuk donasi, itu inisiasi paripurna.
bersama gubernur disetujui FKPD. Ada yang paling penting hari ini adalah Kejati, Kapolda buka berangkas sampai kalau dia berhenti dulu kerja yang lain-lain. Ini soal kemanusiaan, soal nyawa manusia. Nah, ini yang paling penting. Berarti menurut Bang Zul sendiri ini bukan saatnya ya kita mau maju-maju sendiri. Oh, nggak ada, Kak. Sepakat semuanya ya. Sekarang sepakat. Jadi gini, yang sekarang ini yang paling orang menyorot itu kan Golkar, PAN, PDIP, karena mau tapi berhenti dulu. Yang dilakukan gubernur ini hari ini bersama FKPD yang ada dengan OPD-nya. Setiap masuk ke daerah-daerah beliau juga pernah diajak juga Pak Rektor ini bersama dengan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah, juga Pak Wali Kota. Jadi berhenti dulu hal-hal yang urusan politik-politik. Ini soal kemanusiaan. Kalau Pak melihat gubernur itu biasa itu kritik yang sangat luar biasa dan insya Allah menjadi masukan. Tapi gubernur sudah luar biasa. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk hal-hal lainnya sebaiknya disingkirkan terlebih dahulu ya, karena ini menyangkut kemanusiaan, keselamatan masyarakat sendiri dan juga kesehatan masyarakat Provinsi Bengkulu. Benar sekali. Nah, mungkin kita mau ke Prof. Ridwan lagi nih, Prof. Nah, kalau kita berbicara masalah ekonomi ya, untuk kerugian secara ekonomi yang ditanggung suatu wilayah nih, Prof, apabila melakukan lockdown itu seperti apa, Prof? Dampaknya sangat luar biasa kalau suatu daerah itu di lockdown ya. Misalnya tidak di lockdown pun sekarang ini pertumbuhan ekonomi bisa menuju nol. Ya kan, itu jelas itu. Di Jakarta saja orang ke mal-mal itu udah sepi. Itu Bahkan ada yang berapa sudah triliun itu kerugian dunia usaha akibat belum lockdown itu. Masih baru semi lockdown, baru pembatasan atau di Bengkulu. Ya kan, kalau di Bengkulu kalau ini dilakukan, makanya tadi dampaknya secara ekonomi itu sangat besar. Dan jangankan itu, orang nggak bisa main futsal, orang nggak bisa main biliar, orang nggak bisa pergi ke mall, nonton segala macam, itu kan semua berdampak terhadap ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu bisa nol ya, karena kalau itu di lockdown. Tetapi mungkin dari perhitungan keuangan tadi ya lebih baik itu, ya kan, tidak bangun jembatan, tidak bangun akses apa segala macam itu demi kesehatan, demi tidak terjadi itu, ya itu adalah pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan tadi yang ditawarkan itu adalah lockdown. Tapi kalau ke ekonomi pasti pertumbuhan ekonomi akan bisa nol ya, bisa tidak ada pertumbuhan karena tidak ada kegiatan. Benar. Nah, karena tidak ada kegiatan, terus semua itu baru hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tadi. Nah, saya ingin menyampaikan juga, memang betul bahwa wali kota mengusulkan agar Provinsi Bengkulu ini di lockdown ya. Nah, dengan tadi itu dengan persyaratan yang sangat berat, termasuk penggunaan anggaran tadi. Mungkin masing-masing pemerintah kabupaten kota menganggarkan sekian, provinsi sekian. Itulah dana yang digunakan untuk, tapi itu tidak hanya kita saja maunya, itu kan uang negara. Uang negara itu penggunaannya harus izin, kalau APBD memang ke DPR, tapi kalau dia APBN harus ke pusat. Terus di dalam penggunaannya itu harus izin ke arah, paling tidak ngasih tahu ke jaksa, ke polisi, ke BPK, bapak-bapak, kami dalam rangka emergensi, dalam rangka darurat ini, dana kami yang tadinya untuk bangun ini, yang tadinya untuk beli ini, sekarang kami gunakan untuk COVID-19. Tolong bapak semua teken. Itu aman, Pak. Tapi kalau tidak, uang negara itu kita di anggarannya beli laptop, kita belikan sanitizer, walaupun ini yang lebih penting daripada ini, kalau bunyinya ini kita beli ini, salah. Itu loh yang jadi masalah. Ini selesaikan dulu. Di samping penyelesaian kepada tadi dalam rangka pilkada, ini kan punya kepentingan nih. Iya. Wah, ini Nasdem, Golkar, PDIP, semua harus setuju, semua harus buang itu kebutuhan politik itu, harus semua ke sini, bilang tadi ke kemanusiaan ini. Benar. Bisa nggak itu? Nah,
Kalau bisa Pak Kusmito. Bisa, itu semua bisa. Itu bisa, tapi saya bilang tadi, berat sekali. Jadi keuangan negara harus dipenuhi, kepentingan politik harus dibuang, ya kan? Terus kepatuhan masyarakat harus dijaga. Makanya berat sekali. Makanya saya tawarkan yang semi lockdown yang mungkin bisa menjadi jalan tengah untuk mengatasi ini. Itu tawaran social distancing dan segala macamnya. Itu sementara. Baik, terima kasih Prof ya. Jadi memang menurut Prof mengisolasi diri masyarakat sendiri untuk bisa menahan kita dari penularan COVID-19 ya. Terakhir boleh saya minta untuk Profesor Ridwan Nur Razi ini ajak pemerintah, ajak masyarakat, maksud kami ajak masyarakat untuk sama-sama menahan diri untuk bisa berada di rumah untuk menahan untuk penularan dari COVID-19 ini. Ya, saya mengajak ya semua masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, di Kabupaten, gitu agar mematuhi yang namanya yang pertama itu adalah hidup sehat. Ya, hidup sehat itu sering mencuci tangan, ya kan, sering menggunakan sanitizer, terus setiap kita sudah melakukan kegiatan itu. Satu lagi, kalau sudah pernah keluar dari daerah yang jauh berkumpul dengan orang yang sedikit banyak itu, pulang langsung mandi misalnya, itu menjaga keluarga juga. Terus social distancing, ya jaraknya berapa, 1 meter. 1 meter itu tetap kalau bisa tetap dijaga kebersihan. Olahraga juga, karena olahraga itu untuk membuat imun tubuh itu kuat ya. Olahraga itu tidak harus itu futsal, tenis, basket, tidak harus. Nyabit di rumah itu yang berkeringat itu olahraga juga itu. Ya, kalau bisa bersih rumah gitu kan, ngepel banyak waktu nih itu dengan olahraga keluarga, juga gitu. ya. Jadi yang simpel saja. Ada di WA itu olahraganya main sama anak-anak kan, ya macam-macam. Jadi olahraga itu tidak harus ke gym atau ke futsal atau ke lapangan bola atau apa gitu ya. Banyak sekali aktivitas di rumah yang bisa itu dikategorikan olahraga. Cuci mobil juga olahraga, ya kan, yang penting berkeringat. Menjaga itu ya. Itu harapan saya kepada semua masyarakat. Jaga social distancing, jaga apa yang sudah diminta oleh kesehatan, banyak sekali di WA sekarang itu dipatuhi, dan lagi banyak berdoa dan sholat yang rutin. Karena wudhu katanya 5 kali sehari itu juga salah satu menjaga untuk kita hidup sehat. Benar sekali. Baik, terima kasih Prof. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga untuk Bang Zul dan juga Bang Kusmito pagi hari ini sudah sharing-sharing dengan kita di Selamat Pagi Bengkulu. Benar sekali. Tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai perlukah Bengkulu lockdown. Tadi ada perbedaan pendapat ya Reza ya, dari Bang Kuswito perlu, kemudian dari Pak Zulkarnain katakan belum perlu, dan di jalan tengahnya adalah di Prof Ridwan tadi katanya untuk semi lockdown seperti itu. Benar sekali. Dan kita juga masih menunggu dari keputusan dari pemerintah ya, seperti apa kelanjutan di Provinsi Bengkulu ya. Mudah-mudahan dan Bengkulu sendiri sampai seterusnya ini masih masuk di zona hijau ya. Jadi jangan sampai kita kecolongan ya. Dan tentunya untuk masyarakat yang ada di rumah, selalu jaga kebersihan diri Anda, selalu sadar ya dengan kepentingan sesama ya, untuk keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus aware ya dengan lingkungan, jangan sampai kita ego sendiri nih, kita udah dari daerah terpapar COVID-19 tapi kita tidak menjaga diri kita. Benar sekali, tadi sudah juga dipesankan oleh Prof bahwa kita harus mencuci tangan sesering mungkin, kemudian bila perlu nih atau ada kepentingan lain untuk keluar rumah, gunakanlah masker ataupun dengan membawa hand sanitizer. Hal-hal kecil itu berdampak besar untuk kita semua. Dan social distancing yang benar sekali ya Ria. Dan kita harus pamit undur diri nih di Selamat Pagi Bengkulu. Terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber kita pagi hari ini, dan besok kita akan kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu dari pukul 8 hingga pukul
pukul 9 pagi. Oke, kalau begitu saya Ami Pratiwi pamit. Dan saya Reza Silviasari pamit juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.